makan nggak kenyang, tidur nggak sleeping, kebalik. Tidur nggak sleeping. Ngarujak, ngobrol urusan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, siang, sore kawan pajak. Semoga kawan pajak di luar sana sehat-sehat aja dalam beraktivitas. Kembali lagi dengan saya Irfan Sofyan, penyuluh pajak KPP Pratama Natar. Dan pada kali ini kita di podcast Natar Ngerujak akan membahas suatu topik yang sangat akrab sekali dengan kawan pajak dan mungkin sudah sering kali kawan pajak alami. Nah, topik apa tentang itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, di sini sudah ada dengan account representatif dari KPP Pratama Natar, yaitu Bang Zaiko. Bang Zaiko, nama lengkapnya siapa nih Bang? Siapa tahu belum ada yang kenal nih. Nama lengkapnya Teguh Jayawaya Zaiko. Sebagian memang manggilnya Teguh, tapi sebagian lagi manggilnya Zaiko. Gitu. Zaiko. Bang Zaiko di sini sebagai apa sih Bang di KPP Pratama Natar? Di KPP Pratama Natar saya sebagai account representatif. Ya. Lebih tepatnya wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Ya, Lampung Selatan ya khususnya karena emang ada pembagian wilayah ya untuk AR-AR-nya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat kalau badan. Pada hari ini siap lah ya untuk ngebahas diskusi sebentar tentang ada topik menarik nanti yang akan kita sampaikan. Apa tuh? Ya, jadi kawan pajak seperti kawan pajak ketahui bersama bahwa akun representatif ini adalah jabatan pelaksana ya Bang Zaiko ya di KPP dengan beberapa tingkat jabatan yang sudah diatur pada peraturan perundang-undangan. Nah, pada umumnya nih tugas AR ini kan penguasaan wilayah dan pengamatan potensi pajak ya Bang Zaiko ya. Dan satu output penting dari seorang AR ini adalah penerbitan surat yang namanya SP2DK ya atau surat permintaan data dan keterangan. Nah, itulah topik kita pada hari ini. Jadi kita pengen tahu nih Bang Zaiko, sebenarnya apa sih SP2DK itu dan boleh dijelasin lebih jelas lagi nggak tuh sama kawan pajak yang mungkin belum tahu atau WP-WP baru di sana mengenai tugas dan fungsi jabatan Bang Zaiko nih, account representatif itu sendiri. Oke deh. Kayaknya kalau account representatif ini jabatan di DJP yang paling keren ya, karena pakai bahasa Inggris. Yang lainnya nggak ada ya? Nggak ada, yang lainnya pakai bahasa Indonesia. Nah, account representatif ini kita mudahnya itu ya, itu terjemahannya pengawas. Pengawas ya. Pengawas dari siapa ya? Jelas dari wajib pajak. Betul. Gitu ya. Nah, salah satu tugas utama dari account representatif ini sebagai pengawas itu dia menerbitkan SP2DK tadi. Betul. Nah, SP2DK ini yang viral ya. Viral ya. Kenapa? Karena SP2DK ini surat yang paling bersinggungan dengan wajib pajak. Nah, tadi apa? Tadi singkatannya kan tadi surat permintaan data atau keterangan ya. Nah, dari singkatannya sudah jelas bahwa ini surat untuk melakukan AR melakukan konfirmasi kepada wajib pajak atas suatu data dan atau keterangan. Jadi misalnya KPP Pratama Natar dapat data dari AHU tentang kepemilikan saham. Ya, ada orang wajib pajak terutama yang kita surati terkait suatu data, misalnya tadi AHU tadi yang saya bilang kepemilikan saham yang sebenarnya sama wajib pajak itu belum dilaporin, contohnya gitulah ya. Atau bisa jadi kami punya data dari faktur. Nah, ada data dari faktur yang dilaporkan suatu perusahaan misalkan menjual barang tertentu gitu ya terhadap, anggap aja misalkan ke Kak Irfan gitu ya, Kak Irfan ini saya ada data penjualan dari suatu perusahaan. Nah, Kak Irfan ini kok nggak pernah lapor ya punya penghasilan. Sedangkan saya lihat Kak Irfan ini pembelian terhadap suatu perusahaan itu sangat besar. Tapi kok selama ini ngakunya seolah-olah itu nggak punya penghasilan apa-apa gitu. Nah, kita account representatif dia sebagai pengawas tadi melakukan konfirmasi gitu. Baik, jadi mungkin kawan pajak di luar sana itu udah tahu ada juga di kantor pajak itu yang namanya penyuluh pajak nih Bang Zaiko. Nah, penyuluh pajak ini sifatnya juga sebagai edukasi ya, pengedukator ya. Nah, kemudian juga banyak juga WP yang konseling juga ke AR gitu. Jadi sebenarnya bedanya di penyuluh dan AR ini apa nih Bang Zaiko? Jadi kapan WP ini harus ketemu sama penyuluh dan kapan dia harus ketemu sama
AR-nya gitu. Iya. Pertanyaannya berbobot banget ya. Iya. Jadi kalau misalkan seperti ini ya, kita ada suatu peraturan baru atau ada sesuatu SOP baru atau apapun lah walaupun nggak baru ya, pasti penyuluh itu sudah melakukan sosialisasi gitu kan. Nah, atas sosialisasi tersebut, nah AR ini kan confirm nih dengan WP-nya. Sudah paham apa belum gitu kan. Tentunya kalau sudah AR yang menyurati berarti dia ada triggernya gitu. Kalau penyuluh ya nggak perlu ada trigger, ya lakukan sosialisasi saja, edukasi saja. Sedangkan ketika AR sudah melakukan pengawasan tadi melalui SP2DK, ya biasanya sudah ada triggernya tuh, apa sih yang harus dikonfirmasi ke WP gitu. Jadi kalau AR ini lebih sebagai kayak konselor yang korespondensi ya, dimulai oleh AR dulu yang berkirim surat dengan SP2DK tadi. Betul sekali. Jadi kalau penyuluh itu emang langsung aja dia melakukan edukasi ya. Berarti kalau sudah menerima surat dari AR berarti pasti sudah ada data-data yang kita terima dan yang perlu dikonfirmasi sama WP ya. Nah, mengenai SP2DK tadi, nah kita kan udah singgung banyak nih Kak. Cuman mungkin kurang lengkap ya. Boleh dijabarin lagi nggak kira-kira pada saat kita kirim SP2DK itu isinya apa sih gitu. Dan sebenarnya apakah SP2DK ini tagihan pajak apa bukan gitu? Iya. SP2DK itu agak mirip dengan tagihan pajak tapi bukan ya. Iya, bukan ya. Berarti SP2DK. Jadi ingat kan pajak ya, SP2DK berarti bukan tagihan pajak. Bukan ya. SP2DK tadi seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya kan itu surat konfirmasi atas suatu keterangan atau data ya. Nah, wajib pajak ini biasanya nih ya. Biasanya kalau dapat SP2DK nggak hanya di KPP Pratama-Natar tapi secara umum ya agak panik biasanya nih ya. Dapat surat cinta, istilahnya yang viral kan surat cinta gitu kan ya. Makan gak kenyang, tidur gak sleeping, kebalik. Tidur gak sleeping. Makan gak kenyang, tidur gak sleeping gitu kan. Pengalaman ya banyak yang ya nggak tenang gitu kan, gemeteran gitu kan. Ya, yang penting SP2DK ini namanya juga permintaan keterangan. Jadi wajib pajak tidak perlu panik ya. Jika memang keterangan tersebut adalah benar, silahkan diakui dan nanti kan dibantu nih sebagai konselor tadi ya, representatifnya misalnya. Oh, saya awam Pak, bagaimana cara perhitungan pajaknya? Selama ini saya masih belum paham. Ya berlanjut dengan perhitungan pajak dan lain sebagainya ya. Tetapi jika memang ternyata datanya salah kan bisa jadi juga ya. Bisa jadi misalkan Kak Irfan gitu ya, namanya dan NPWP-nya dicatut sama orang. Bisa jadi loh seperti itu. Ya, padahal sebenarnya penjualan itu tuh fakturnya bukan atas nama Kak Irfan seharusnya ya, tapi nama Kak Irfan dicatut. Nah, itu silakan dikonfirmasi. Jadi jangan takut dulu ya. Nama juga konfirmasi ini ya berbeda dengan tagihan walaupun sama-sama dikirim ke wajib pajak dan biasanya sih viralnya disebut surat cinta gitu. Sebut surat cinta ya. Iya. Berarti data-data yang ada di situ emang data yang sudah DJP punya ya, Bang Jaiko ya. Jadi perlu dikonfirmasi. Tapi pertanyaan saya malah ini kenapa perlu dikonfirmasi Bang Jaiko? Bukannya WP ini sudah lapor SPT itu self assessment ya. Jadi apa yang dia laporkan itu sudah benar ya seharusnya. Iya. Memang apa namanya? Secara umum karena dia self assessment ya kita percaya dengan wajib pajak tersebut atas data yang sebenarnya sudah dilaporkan di SPT tahunan. Tetapi karena kita keterbukaan informasi apalagi seluruh segala jenis cabang ya, baik itu dari bank, dari Badan Pertanahan Nasional, dari segala macam informasi lah ya, semuanya itu didapat oleh DJP dan DJP melakukan konfirmasi kok ada yang beda nih, ya kan? Misalkan Kak Kinceng lapor SPT tahunannya, di situ tidak ada tanah tuh, kan Kak Kinceng self assessment ya, mendeklar hartanya, cuma misalkan punya rumah satu dan tanahnya nggak ada di situ. Nah ternyata kami dapat data dari instansi yang lain bahwa Kak Kinceng itu sebenarnya punya tanah banyak ternyata kan. Nah memang betul Kak Kinceng self assessment di SPT tahunan, tapi kami konfirmasi gitu. Jadi SP2DK itu semacam seperti alat ya, tool kita untuk mengawasi apakah WP ini benar melakukan kewajibannya sudah sesuai
keadaan sebenarnya gitu ya. Sudah ada harta beneran apa semuanya, apakah sudah dilaporkan, ada penghasilan apakah semuanya sudah dilaporkan. Seperti itu ya Bang ya. Kalau istilah kerennya material, kepatuhan material, uji material, kepatuhan gitu, material, masa kerennya ya gitu. Oke. Jadi kita juga pengen tahu nih Bang, terakhir kira-kira ada nggak pengalaman nyampein SP2DK dan dapat respon gimana gitu dari WP gitu, dari kawan pajak semua? Terakhir deh, boleh cerita nggak? Supaya mungkin yang belum tahu dapat SP2D kan udah siap-siap nih. Apa aja yang perlu disiapin gitu kan. Emang biasa ya, ini di mana saja terjadi ya. Bahwa yang dapat SP2DK ini, surat cinta ini ya tadi makan gak kenyang, tidur gak sleeping. Tidur gak sleeping. Tapi kawan pajak jangan khawatir. Enggak, tidur gak sleeping kayaknya artinya sama ya. Tidur. lanjut Bang. Jadi di SP2DK itu udah ada nomor HP ya, dan WhatsApp-nya ya, dari account representatif yang mengirimkan SP2DK tersebut ya. Bisa langsung dihubungi nomor tersebut yang ada di SP2DK, bisa juga langsung datang ke KPP Pertama Natar atau KP2KP Kalianda ya. Yang perlu disiapkan adalah misalnya terkait data tadi kan ada, saya ambil contoh misalkan tanah gitu kan ya. Ya buktikan saja kalau memang itu memang kepemilikannya bukan atas namanya gitu ya. Yang kedua, misalnya contohnya lagi misalkan ternyata kita ini ketahuan punya usaha nih setelah AR-nya melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan, ternyata ada usaha tapi kok nggak pernah bayar pajak nih, ya langsung saja dibayar gitu loh ya. Tapi yang jelas jangan panik. Ada yang waktu itu sampai nggak bisa tidur ya, ada yang sampai gemeteran. Nah itu tuh yang menarik tuh. Gimana tuh Kak prosesnya bisa dari menemukan data terus menyampaikannya, terus tanggapan wajib pajaknya gimana tuh waktu itu? 90% emang ini ya nggak tenang gitu ya, panik ya, gemeteran itu dan itu wajar sih sebenarnya ya. Dan itu wajar, tapi yang penting itu tadi insya Allah semua AR Natar ya ramah ya, nggak ada yang aneh-aneh lah ya, integritasnya terjaga, nggak ada yang akan melakukan contohnya pemerasan dan integritas diragukan, itu nggak ada. Bapak Ibu tenang saja, kalau memang data tersebut adalah benar, tinggal diakui, nanti dibantu oleh account representatifnya sebagai konselor itu untuk melakukan perhitungan dan sebagainya. Tapi kalau memang tidak benar datanya, tinggal dikonfirmasi saja gitu. Oke, baik. Jadi mungkin ini yang paling penting nih. Tadi kan kita udah cerita tentang pengalamannya Kak. Bisa nggak disebutin satu-satu tuh apa aja sih yang harus kita lakukan sebagai wajib pajak kalau menerima SP2DK? Oke. Yang pertama, dan ini yang paling mudah, hubungin saja nomor HP atau WhatsApp yang ada di surat. Jangan diabaikan ya. Jangan diabaikan, nggak apa-apa ya. Kalau diabaikan itu lebih berbahaya karena kita ada proses selanjutnya gitu kan ya. Tapi kalau kita sudah dihubungin, satu, berarti wajib pajak, kawan pajak itu sudah punya niat baik. Sudah punya niat gitu. baik, itikat baik ya. Itikat baik gitu ya. Yang kedua, kalau memang lebih kuat lagi, dibalas suratnya. Oke, ya, bisa balas secara tertulis kawan pajak. Bisa tertulis dan itu lebih kuat ya, karena kan SP2DK itu adalah surat, maka dibalas surat itu jauh lebih baik lagi gitu ya. Nah, yang ketiga, jangan lari. Ada yang kabur, ada yang kabur, malah hilang, malah menghilang gitu ya. Tapi bukan diculik ya? Enggak. Kira diculik. Iya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena pada saat itu saya pernah punya pengalaman bahwa namanya dicatut ya, NPWP-nya dicatut oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Awalnya kabur gitu ya, dan setelah kita ketemu malah sangat senang gitu ya. Alhamdulillah dia bisa ketemu dengan AR-nya, dan akhirnya kita kejar siapa sih orang yang selama ini mencatut namanya dan NPWP-nya gitu. Gitu. Jadi yang punya NPWP bukan orang yang sebenarnya. Yang sebenarnya gitu. Nah, kalau udah tahu nih apa aja yang harus disiapkan oleh kawan pajak. Nah, sekarang tips triknya nih supaya tanggapannya itu tidak menimbulkan pertanyaan lebih lanjut dari AR. Jadi supaya nggak sama AR itu ya bisa aja kan ketemu, tapi mungkin nggak seperti yang diharapkan tuh. Ada nggak tipsnya apa yang harus dilakukan oleh WP nih supaya AR nih puas nih, udah selesai nih, suratnya sudah permintaan data konfirmasi selesai gitu. Kalau nggak berlanjut gitu. Kalau ini tergantung dari jenis ininya ya, case-nya ya. Karena kan ada yang konfirmasi atas faktur, ada penjualan dan sebagainya, ada banyak ya. Jadi baca saja, hati-hati pelan-pelan saja di SP2DK-nya itu tentang apa? Apakah tentang omset ataukah atas harta yang belum dilaporkan gitu ya. Nah, itu
siapkan saja apa yang ingin dikonfirmasi ya. Contohnya misalnya ada harta yang belum dilaporkan ya, berarti ujungnya ke pembetul SPT tahunan gitu ya. Kalau misalkan memang itu namanya dicatut, seperti yang saya katakan sebelumnya itu namanya dicatut, fakturnya ya buktikan saja dengan adanya pencatatan gitu ya. Jadi wajar kalau kawan pajak itu ketika melakukan suatu usaha gitu ya kan cash flow-nya dicatat nih, berapa uang masuk, berapa uang keluar, kalau seandainya ada bukti pembelian disimpan gitu kan. Dan itu kan wajar ya, karena walaupun bagaimanapun juga kita usaha ya minimal ada catatan sesederhana mungkin pun itu membantu nantinya sebagai pembuktian bahwa data dan atau konfirmasi itu benar atau salah. Nah, pembuktiannya di situ gitu, catatan-catatan itu. Jadi tadi yang penting harus ditanggapi, bisa dihubungi langsung, bisa bersurat ya, asal jangan lari ya. Jangan lari, jangan lari kalau lari. Jangan bahaya. Lari kemudian ya jangan panik juga ya. Tadi di awalnya jangan panik, harus dibaca dengan teliti dan disiapkan data-data yang emang diminta di SP2DK itu. Betul. Dan yang paling penting kawan pajak bahwa SP2DK itu tadi sudah ditegaskan ya, itu bukan tagihan pajak. Jadi angka-angka yang ada di situ bukanlah pajak yang harus dibayarnya, tapi itu adalah data trigger, data pemicu ya. Betul. Bang Jaiko ya. Baik Bang Jaiko, mungkin ada lagi nggak yang mau ditambahin ke kawan pajak nih, atau pesan-pesan buat kawan pajak di luar sana, apalagi yang sudah menerima SP2DK-nya Bang Jaiko, ada pesan nggak nih? Mungkin ditonton nih sama mereka. Pesannya satu, bahwa semua pegawai pajak itu berintegritas. Jadi terutama KPP Pratama Natar yang saya kenal sendiri ya orang-orangnya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir dengan takut akan diperas lah gitu ya. Terus banyak sekali informasi-informasi yang beredar di media sosial yang nggak benar gitu ya. Itu tenang saja. Insya Allah kalau yang di Lampung Selatan ya, WPS ada 34.000 orang itu dan ribuan yang sudah berurusan sama saya. Insya Allah paham lah dengan masalah integritas ini. Jangan sama sekali khawatir untuk masalah itu ya. Jadi tenang saja dan jangan kabur sekali lagi ya. Kami konselor ya, aku representatif, pengawas itu sangat helpful dengan wajib pajak, dengan kawan pajak. Percaya deh dengan KPP Pratama Natar. Udah terbukti kok selama ini. Baik, super sekali penjelasannya Bang Jaiko. Jadi mungkin buat sebagian besar kawan pajak ini adalah pengetahuan baru ya. Jadi mungkin setelah menerima informasi ini, kawan pajak di luar sana makin terketuk untuk melakukan kewajiban perpajakannya dan menghindari sanksi administrasi. Jadi mungkin kawan pajak perlu mengingat lagi bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment. Jadi begitu melakukan pelaporan SPT tahunan, apa yang dilaporkan itu dianggap benar kecuali ditemukan data lain. Jadi data lain ini akan dimintakan konfirmasinya oleh AR melalui surat dalam bentuk SP2DK. Dan jika sudah menerima surat SP2DK ya mohon ditanggapi dengan menghubungi AR-nya langsung, berkonsultasi ya bisa ya, atau juga bertanya lewat WhatsApp melalui layanan konsultasi langsung ke AR-nya atau ke kita juga boleh ya di penyuluh ya, nanti diteruskan ya Bang Jaiko ya. Oke, asal yang penting jangan diabaikan, karena kalau diabaikan ini nanti akan dilanjutkan ke tindakan lain ya. Tindakan apa nanti akan ada pembahasannya lagi nih di podcast Natar Ngerujak. Baiklah kawan pajak, itu tadi perbincangan kita dengan akun representatif KPP Pratama Natar yang sudah membuka wawasan kita mengenai SP2DK. Simak terus podcast Natar Ngerujak, ngobrol urusan pajak di channel YouTube KPP Pratama Natar dan juga di Spotify KPP Pratama Natar. Natar Ngerujak, udah ngerujak belum hari ini?